Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan mini drama dengan berjudul Mengapa, yang diketuai oleh Abdul Razak dengan anggota Jelita Suci Mentari, Dian Dwi Ananta, Muhammad Hafiz Ayusman, Hafif Muhammad Haris, Askarina Pradia Renata, Naura Suja Alia Rosi, Ayu Rizky Awalia, Wisma Sari, Cahyani Kusuma Wardani, Kaila Rizkiana, Najwa Putri Azhara, Sofia Nur Azizah, dan Rima Risalatun Hasanah. Sinopsis dari cerita ini adalah, cerita ini mengisahkan tentang Abdul yang merupakan anak perantau dari Sulawesi ke Pulau Jawa dengan tujuan menuntut ilmu. Ternyata menuntut ilmu di tanah orang itu bukan hal yang sangat mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama di sekolah, seperti budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, tidak semua orang di kelas dapat menerima Abdul dengan berbagai perbedaannya. Di dalam kelas, pada hari Senin pagi, selesai mengikuti upacara sekolah, semua siswa kelas 11A bersama-sama memasuki kelas. Aduh, panas banget sih. Upacara panas banget. Ketika para siswa sedang mengobrol satu sama lain, tiba-tiba Nana berbicara keras. Guys, kalian tau gak sih? Kelas kita bakal kedatangan teman baru loh. Tapi aku gak tahu siapa. Aku baru lihat dia. Coba. Kamu tahu dari mana, Nak? Biasalah, lihatlah. Kamu gak lihat wajahku wajah orang dalam. Aku punya kenalan orang dalam. Iya, tapi aku gak tahu. Kayaknya tidak ada. Bel masuk berbunyi. Guru memasuki kelas, kemudian ketua kelas mengucap selamat pagi dan serentak diikuti semua siswa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kedatangan teman baru loh. Siapa tuh? Siapa cowok? Dari mana, Bu? Untuk Mas Abdul bisa langsung masuk dan memperkenalkan diri. Lah kok? Dari mana ini? Orang mana? Dari mana? Halo semua, saya mau perkenalkan nih. Perkenalkan, saya bernama Abdul Razak. Saya berasal dari Sulawesi. Anak-anak tenang. Mas Abdul lagi bicara. Lu kok dia aneh banget sih? Saya harap saat gabung di kelas ini kita semua bisa belajar sama-sama dengan bantu juga. Oke anak-anak. Terima kasih Mas Abdul. Mas Abdul bisa langsung duduk di tempat yang masih tersisa ya. Berhubung tempat duduk yang tersisa hanya paling belakang, terpaksa Abdul duduk paling belakang seorang diri. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Bisa langsung berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalian bisa langsung mengeluarkan bukunya masing-masing. Iya, Bu. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Menit selang pelajaran berlalu, bel istirahat berbunyi. Para siswa
orang ngopek gimana nih? Apaan sih? Gak betul. Minggir sana. Oh iya, cara bicaramu loh. Kampungan. Maaf Luna, cara memang sudah kayak gitu. Ya tinggal aneh dia. Aneh banget rasanya. Gak tahu tuh orang mana sih. Kamu Abdul ya? Ya, Kenalin tuh. Saya Hafiz. Saya ketua kelas di sini. oh iya. Tadi kamu ngomongin apa sama Nana? Tidak ada, cuma saya tanya saja mereka mau gimana, tapi jawabannya kayak mereka tidak suka ya. Gak apa-apa, namanya juga cewek. Mungkin lagi bego. Oh, ya sudah jangan dijadikan kapal. Kamu lapar nggak? Lumayan. Yuk, dekati. Ayo. Begitu mereka tiba di kantin, aroma makanan langsung menyeruak menggoda siapapun yang lewat. Suasana siang begitu riuh. Suara sudah gurau para siswa bercampur dengan deru kipas angin. Mereka segera memesan makan berharap masih ada tempat duduk yang tersisa. Mas mau soto satu, es tehnya? Es teh nggak? Es teh kamu kampungnya ini. Makan tuh dong, tolong. Mas, Namun sayang semua meja tampak penuh. Hanya ada satu meja di sudut kantin yang menyisakan 2 kursi kosong. Tepat di meja yang sudah ditempati oleh Nampaknya Nana. cuman di sana meja tersisa. Nana, kita boleh nggak duduk di sini? Soalnya meja. oh iya, gak apa-apa, duduk aja. Makasih ya. Iya. Anak baru, siapa yang nyuruh lo duduk di situ? Apaan sih? Kan dia juga teman kita. Ya udah sih duduk tinggal duduk. Ya, Aduh, gak ada tempat lagi. Pergi aja kamu. Sih. Salam. Kita udah Kalian mau gitu sih? Kasihan loh dia. Perasaan Ya, gimana ya? Ia Sekarang ada yang jadi sama dia. menyisakan tatapan kosong dan senyum samar yang dipaksakan. Padahal dia baru hari pertama memasuki sekolah, tapi ia sudah mendapat cibiran, ejekan, dan perlakuannya tidak mengenakan. Seiring berjalannya waktu, perlakuan teman-teman terhadap Abdul semakin berlebihan. Ejekan yang awalnya sekedar gurauan kini berubah menjadi hinaan yang menusuk hati. Sehingga setiap hari Abdul mendapat tekanan yang akhirnya menjadi beban. Abdul merasa tertekan, namun tak mampu melakukan apapun untuk membela dirinya karena ia hanyalah siswa baru. Hingga tiba di hari di mana pembelajaran bahasa Jawa. Suasana kelas tampak ramai seperti biasa. Morning guys. Pagi-pagi, halo semuanya. Kita pelajaran apa hari ini? Kira-kira murid baru itu bisa nggak sih? Pasti nggak bisa Guru sih. berdiri di depan kelas sambil tersenyum dengan membawa buku tugas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, agenda kita pada pagi hari ini, Ibu akan membuat kelompok bahasa Jawa. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu beri waktu 5 menit untuk berkelompok. Nanti Ibu cek kelompoknya. Abdul menunduk cemas. Ia takut tidak mendapatkan kelompok. Ia pun memberanikan diri mendekati beberapa teman sekelasnya dengan nada hati-hati dan pelan. Tapi kita gabung di kelompok sini ya. Aduh, aku sih nggak gitu ya. Iya, nah jangan. Dia kan nggak bisa bahasa Jawa, pasti nanti jadi beban. Iya, dia kan bukan orang Jawa. Nggak paham materinya. Anak-anak tidak boleh seperti itu.
kecewa karena semua teman di kelasnya menolak. Tapi ia bisa mengerjakan tugas tanpa berkelompok. Abdul menarik nafas panjang. Rasanya dadanya sesak. Seolah udara di ruangan itu menolak untuk masuk. Dengan langkah berat, ia menghampiri sang guru. Itu pasti mau jemput deh. Apaan sih? Jadi kalau saya kerjakan tugasnya sendiri saja. Kenapa begitu kamu? Soalnya mereka kayak tidak ada yang mau bergaul dengan saya. Tidak, aku tidak setuju. Anak-anak, kenapa kalian tidak mau satu kelompok sama Abdul? Dia pasti beban ya. Kalian tidak boleh seperti itu. Kita di sini semua belajar. Kita tidak boleh memandang siapapun dari latar belakang atau kemampuan seseorang. Di sini kelompoknya masih 3 anggota siapa? Tidak, kelompok kita sudah kan, maaf ya. Saya Bu. Kenapa kalian tidak mau ajak Abdul aja? Abdul kan dari luar Jawa Bu. Jadi nanti kalau bahasa Jawa takutnya berubah. Iya pasti. Ibu tidak mau tahu. Sekarang Abdul gabung ke kelompoknya Kaila. Abdul kamu bisa jadi kelompoknya Kaila. Kasian banget sih Kay. Akhirnya guru memutuskan agar Abdul bergabung dengan kelompok Kaila. Kaila dan teman-teman tanpa setuju meski raut wajah mereka menyiratkan keterpaksaan. Namun setelah pembagian kelas selesai, tidak ada satupun dari anggota kelompok yang benar-benar berpartisipasi. Mereka hanya diam seolah tugas itu bukan tanggung jawab bersama. Abdul menatap lembar kosong di depannya. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai menulis sendiri, menelusuri buku-buku dan mencari bahan hingga larut malam. Betul, semua yang ngerjain kamu ya. Lampu kamar yang meredup menjadi satu-satunya saksi perjuangannya menyelesaikan makalah itu. Sejak hari itu, ia mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Setiap sore sepulang sekolah, Abdul duduk di meja belajarnya yang sederhana. Ia menulis, mencari referensi, dan mengetik makalahnya dengan penuh ketekunan. Baginya, tugas ini bukan sekedar pekerjaan sekolah. Meski lelah, ada secercah kebanggaan di hatinya. Setidaknya ia telah berusaha sebaik mungkin. Beberapa hari kemudian makalah itu pun selesai. Ia membawa hasil kerjanya ke sekolah dengan hati penuh harapan. Kertas-kertas itu disusun rapi di dalam map biru kesayangannya. Namun harapan itu hancur dalam sekejap. Hari presentasi pun tiba. Abdul datang lebih awal, menaruh makalahnya di atas meja dengan rapi. Di dalam sebuah map biru yang sudah ia jaga Anak baru sudah baik-baik. masuk tahu. Ayo. Coba terima kamu lihat makalahnya dia. Pasti coba cek. Rima menghampiri Abdul karena penasaran dengan hasil penugasannya. Lalu ia mengambil map itu dari meja Abdul. Anak baru. Ya, Ini makalahmu. ya hati-hati itu nanti. Belum sempat ia menjelaskan kalimat, terdengar suara robekan yang menyakitkan hati. Kertas-kertas yang telah ia susun dengan susah payah terkoyak di tangan temannya. Tawa kecil menggema memenuhi ruangan. Bagi sebagian anak, itu mungkin hanya lelucon. Berbeda dengan Abdul, baginya itu adalah suatu pukulan untuk dirinya. Abdul tersebut, dunia seolah berhenti. Ia hanya mampu menatap lembar kertas yang berserakan di lantai. Hasil kerja keras semalam kini hancur tak berbentuk. Hatinya perih, namun bibirnya keluh. Ia ingin berbicara, tapi tak sanggup. Tak ada yang menolong, hanya ada keheningan seakan dunia itu menyalis. Jam presentasi pun tiba. Seluruh kelas sibuk mempersiapkan diri, memegang lembar makalah dan catatan mereka masing-masing. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada pagi hari ini agenda kita akan
terbagi dados 3 jenis. Pertama, enten promo inggil, promo alus, lan promo. Sekian sampai kelompok kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil tugas mereka. Suasana kelas dipenuhi suara tawa, tepuk tangan, dan beberapa pertanyaan. Bagi Abdul, waktu seolah berjalan begitu cepat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok kalian gimana, Kay? Udah Itu udah dipanggil loh. Gimana kelompok Gimana kelompok 2? Dibawa Abdul ke makalahnya, tapi Abdul dipanggil-panggil nggak ada respon. Iya anak itu lagi. Aneh nggak ngerjain. Abdul, gimana makalahnya Abdul? Paling nggak ngerjain bu. Iya. Ibu tidak mau tahu. Sekarang semua kelompok Kayla maju ke depan. Nah, Kay, kasih mungkin kelompok kan udah Dari awal. udah sama kawan. Kelompok kawan. Anak itu lagi. Gimana kerja kalian? Gimana makalahnya? Jadi kita sudah bagi tugas Bu Naura sama Sophie sudah mencari materi. Saya yang bikin makalahnya dan Abdul tinggal fotokopi. Tapi Abdul tadi malam sudah kita ingatkan di grup Bu. Tapi kan ini tugas kelompok. Harusnya kalian saling mengkoordinasi satu sama lain dong. Kenapa ada miskomunikasi? Dari tadi pagi ngapain aja? Dia 2 orang diam terus, paling juga gak dikerjain. Lupa mungkin bu. Ibu tidak mau tahu. Setiap di pembelajaran ibu, jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kalian tidak boleh ikut pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa keluar ruangan sekarang juga. Ya. Kamu tidak boleh bu. Iya, tugasnya sudah ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi semua usahanya hancur di tangan orang lain. Lidahnya keluh, ia diam 1000 bahasa. Setiap kata yang ingin ia ucapkan terselang oleh rasa takut dan malu. Hari itu Abdul pulang dengan langkah gontai. Ia merasa dunia menolak, tiada satupun yang percaya, tidak ada satupun yang peduli. Malam-malam diisi dengan tangisan, diam tanpa suara, hingga akhirnya keesokan hari ia memutuskan untuk tidak datang ke sekolah. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu hingga 2 minggu. Akhirnya kursi di kelas kosong, teman-teman mulai melupakan keberadaannya. Setelah tidak memasuki sekolah berhari-hari, guru sering menanyakan keberadaan Abdul. Sementara guru yang awalnya khawatir, kini mulai kesal. Menunjukkan nama Abdul dengan tanda absen. Pagi guys. Ayo teman-teman. Abdul berangkat ya? Ya kan nggak pernah Kan udah 2 minggu gak berangkat. dia bolos lagi kayak dari biasanya. Udah pindah kali nggak kuat gitu. Sama dia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita belajaran, ketua kelas ini 2. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kedua saya masing-masing. Mari dimulai. Sudah selesai. Sebelum mulai, ibu akan absen terlebih dahulu. Kamu tahu nggak? Naura, Kayla, Hadir Bu. Shopee, Hafiz, Iya. Rima, Najwa, Cahya, Nana, Iya. Abdul, Abdul, Abdul udah berangkat Bu selama 2 minggu. Abdul nggak berangkat. Kita nggak tahu dari kemarin-kemarin. Mungkin dia udah bosan. Keluar mungkin bu. kenapa kalian bisa nggak tahu? Kan itu teman sekelas kalian. We don't care bu. Kalian tidak mencarinya. Enggak. Buat apa?
dekat jendela menatap langit yang kelabu. Buku-buku tergeletak di meja yang tak lagi disentuh. Ia ingin kembali, tapi rasa takut dan malu beberapa minggu setelah kepergian Abdul dari sekolah, suasana kelas 11A terasa berbeda. Kursi kosong di belakang kini menjadi pemandangan yang tak terkan lagi. Tak ada lagi sosok yang selalu diam dan menunduk. Di balik keheningan itu ada rasa bersalah yang tumbuh di hati sang ketua kelas. Suatu sore ia memberanikan diri datang ke rumah Abdul. Langit tanpa mendung, udara sore terasa lembab. Abdul terdiam menceritakan semua apa yang dia rasakan. Semua orang benci dia. Ibu guru marah. Teman-teman mengetahui waktu makalah dirobek. Dia nggak tahu harus gimana. Abdul berusaha melawannya. Ketua kelas menunduk dadanya terasa sesak mendengar cerita itu. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam ia. Selama ini, ia pun ikut diam dan membiarkan semua itu terjadi. Setelah lama berbicara dan menenangkan Abdul, ketua kelas berjanji dalam hati untuk memperbaiki semuanya. Keesokan hari, ia langsung pergi ke ruangan bimbingan konseling. Ketua kelas menceritakan seluruh kejadian tentang makalah yang dirobek, ejekan yang dilontarkan teman-teman, hingga tekanan yang membuat Abdul berhenti datang ke sekolah. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga kepala sekolah dan para guru. Akhirnya rapat darurat diadakan. Seluruh siswa kelas 11A dikumpulkan di kelas. Suasana hening penuh kecanduan dan rasa takut. Guru berdiri di depan menatap mereka satu persatu. Kita ngapain dikumpulin sih? Kayaknya gara-gara Abdul deh. Anak-anak, ibu sudah mengetahui apa yang kalian lakukan terhadap Abdul. Itu adalah sebuah perundungan. Apa yang kalian lakukan terhadap Abdul bukanlah hal yang sepele. Kalian sudah mengejeknya, kalian sudah membelinya. Sekarang ibu tanya kepada kalian, apakah perbuatan itu hal yang baik? Tidak, Bu. Tapi kenapa kalian tetap melakukannya? Ibu tidak mau tahu, besok Abdul harus berangkat ke sekolah. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan supaya Abdul besok berangkat ke sekolah lagi? Izin Bu, gimana kalau kita semua mendatangi rumah Abdul? Oke, ibu setuju. Nanti sore ibu dampingi kalian ke rumah Abdul. Terima kasih Bu. Ya. Keesokan harinya, rombongan kelas 11A datang ke rumah Abdul dengan membawa bingkisan dan wajah-wajah yang dipenuhi rasa bersalah, serta melakukan pengucapan maaf. Abdul sudah memaafkan teman-teman. Ibu guru yang mendampingi serta teman-teman mereka tersenyum haru. Semenjak kejadian itu, kehidupan di sekolah perlahan berubah. Abdul akhirnya kembali ke sekolah. Setelah berminggu-minggu lamanya, hari itu udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Abdul berangkat ya dia? Ia berjalan melewati gerbang sekolah dengan langkah ragu, memeluk erat tasnya di dada. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tak ada tanda-tanda yang selalu tahu yang Kita kangen banget tahu sama kamu. Suasana tanpa riuh. Ketua kelas tersenyum lebar. Teman-teman senang, temannya telah kembali. Abdul tertegun, matanya bergetar menahan haru. Ia tidak menyangka tempat yang dulu ribuan angin pergi kini menyambutnya dengan luas dan tulus.
kepada kalian. Semoga kalian bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kalian terhadap apa yang dilakukan terhadap Abdul. Semoga kedepannya kalian bisa saling menghargai, saling memahami, dan menerima pendapat satu sama lain. Iya, kita jadi kelas yang tetap solid tuh setelah zero bullying. Saat istirahat, teman-teman mengajak ke kantin. Mereka berjalan bersama, bercanda dan tertawa. Kalian mau ke kantin nggak? Ayo. Kita ajak Abdul juga yuk. Ayo ke kantin. Abdul, maaf ya mas, lama aku kita semua sebelumnya. Iya. Mau ke kantin nggak? Ayo Kita lakuin hari itu bersama. untuk pertama kalinya. Hari itu untuk pertama kalinya Abdul merasa benar-benar diterima. Semua luka yang dulu membebaninya perlahan sembuh digantikan oleh persahabatan dan kehangatan yang tulus. Dan sejak saat itu kelas 11A bukan lagi tempat penuh ejekan, melainkan ruang di mana setiap anak belajar arti empati, pengertian dan keberanian. Dari kisah Abdul, kita belajar bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan penuh empati tanpa melihat kelemahan dan kekurangannya, serta tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan budayanya. Perundungan, ejekan, dan pengucilan tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menghancurkan hati. Kita juga belajar bahwa menyadari kesalahan dan berani meminta maaf adalah langkah besar menuju perubahan. Tidak ada manusia yang sempurna, namun mereka yang mau memperbaiki diri, menunjukkan kematangan dan kebaikan hati. Dan dari Abdul kita memahami arti keteguhan dan kesabaran. Akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga tempat belajar menjadi manusia yang berempati, adil, dan berani menghargai sesama. Sekian dari